Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Di video hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya, apa sih yang terjadi dengan IHSG? Benar, Anda tidak salah lihat, IHSG hari ini naiknya cukup drastis ya, 1% lebih. Dan banyak saham yang naiknya cukup signifikan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya, jadi nonton video ini sampai habis. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat bagi kalian para investor yang melakukan investasi ke saham sektor nikel ya. Ini karena pada tanggal 10 Desember saya ada membuat video mengenai saham nikel atau saham sektor di nikel. Dan pada hari ini banyak sekali saham nikel yang terjadi kenaikan cukup signifikan ya. Oke, bagi kalian yang sudah cuan, selamat. Dan bagi para penonton yang belum subscribe channel ini, buruan tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan kesempatan untuk cuan seperti ini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Ini adalah grafik Antam, Inco, dan Harum ya. Ketiga saham ini saya ada bahas di video yang tadi barusan saya tunjukin. Nah, hari ini kenaikan mereka ini sangat drastis, terutama untuk Antam ya, aneka tambang kenaikannya 16,35%. Luar biasa ya, dalam satu hari loh ya ini. Nah, bagaimana dengan Inco? Inco kenaikannya 4,76% dan Harum Energy kenaikannya adalah 10,85%. Jadi kalian kalau masuk ke saham ketiga ini, kalian hari ini cuan besar-besaran. Nah, berikutnya adalah runner-up saham nikel. Kedua saham ini bergerak di bidang nikel juga, tetapi mereka mempunyai fundamental yang tidak sebaik ketiga perusahaan sebelumnya. Nah, TINS hari ini naik 10% dan DKFT naik sekitar 8%. Jadi bagi kalian yang masuk ke saham seperti TINS dan DKFT, kalian juga mendapatkan cuan. Nah, cuma kenapa ini disebut runner-up? Karena mereka ini sebenarnya fundamentalnya tidak sebagus dengan tiga perusahaan yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang sebenarnya apa sih yang terjadi hari ini? Nah, saya ambil berita dari CNBC. Sekarang kita lihat. Oke, jadi ini adalah berita yang saya ambil dari CNBC. Judulnya adalah Ada Sangmologi and Mansurmologi, saham Antam dan Telkom terbang. Nah, yang paling penting dari berita ini adalah di sini nih. Sebenarnya kalian mungkin tahu ya, Kaesang, anaknya Pak Presiden Jokowi, menyebutkan di Twitternya, nih, monggo kalau mau mulai serok Antam, lalu terjadi kenaikan harga yang signifikan. Tapi kita sebenarnya harus kaji dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perkataan seperti ini. Pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk, akan mengirimkan timnya ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang. Nah, ini yang menyebabkan di mana sentimen terhadap nikel langsung melonjak sangat tinggi ya. Karena si Tesla ini sudah fix akan datang ke Indonesia di Januari 2021. Nah, jika pertemuan mereka ini berjalan lancar, artinya Tesla akan membuat pabrik di sini di Indonesia sehingga kebutuhan baterai akan meningkat, maka sentimen dari seluruh dunia akan tersorot ke Indonesia. Kenapa? Karena seperti video yang saya pernah jelaskan bahwa Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar. Sehingga untuk pembuatan baterai listrik atau baterai yang menghidupkan electric vehicle ya, itu akan tersorot semua di Indonesia karena cadangan nikel kita sangat besar. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sentimen terhadap perusahaan nikel di Indonesia sangat meningkat ya. Banyak investor-investor yang mulai melirik ke saham atau perusahaan nikel di Indonesia. Jadi selain saham nikel, apa sih sebenarnya sektor yang kira-kira berpotensi untuk rally ya? Nah, ini saya ambil dua berita yang cukup penting, satu dari Indo Premier dan satu dari CNBC Indonesia. Mari saya tunjukkan. Jadi berita selanjutnya adalah dari Indo Premier, di mana judulnya RUPS BRIS setujui rencana penggabungan BRIS BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nah, jadi setelah mereka melakukan meeting kemarin, RUPS LB ya, Desember tanggal 15, mereka sudah merampungkan nih semua penggabungan, semuanya sudah oke. Dia punya komisaris, Dewan Komisaris juga sudah ditetapkan. Dan yang terpenting adalah ini, selain RUPS juga menyetujui visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia. Nah, dan ini bank hasil merger akan bergabung secara efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi ini berita bagus ya untuk BRI Syariah karena perjalanan merger mereka semakin lancar, semuanya sudah fix dan akan direalisasikan di tahun depan 2021 Februari. Nah, ini artinya semuanya sudah berjalan lancar dan tinggal kita tunggu ya realisasinya. Sehingga untuk melakukan investasi di BRIS masih sangat baik. Oke, berikutnya adalah berita tentang vaksin. Ya, kembali lagi kita melihat berita tentang vaksin ya. Pada tanggal 16 Desember 2020, Jokowi, Pak Presiden kita ini gratiskan vaksin COVID untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini adalah berita yang cukup luar biasa ya. Karena Presiden kita sudah melakukan deklarasi di mana vaksin akan digratiskan. Akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia bisa mendapatkan vaksin secara gratis dan menyeluruh.
Ini adalah berita sangat bagus untuk kita semua ya. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksin, tetapi sekarang setiap orang bisa mendapatkan vaksin. Oke, jadi kita lihat di harga saham BRIS dulu ya. Sekarang kalau kita lihat, BRIS ini harganya di 2120. BRIS ini sudah terjadi kenaikan cukup signifikan di beberapa hari yang lalu ya. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, setelah BRIS terjadi kenaikan yang cukup signifikan, mereka ini ada koreksi. Ya, pertama kita lihat mereka setelah kenaikan ada koreksi. Lalu kedua, mereka juga ada terjadi kenaikan signifikan dan beberapa hari kemudian koreksi. Nah, menurut saya bagi kalian yang ingin melakukan investasi di BRIS, kalian boleh menunggu koreksi lalu baru melakukan entry point ya. Oke, berikutnya adalah INAF dan KAIF. Oke, pertama kita lihat ya tadi beritanya pertama Pak Jokowi mengumumkan kalau vaksin akan digratiskan untuk rakyat Indonesia. Nah, dengan sekarang kita lihat harganya ada sedikit kenaikan harga 2,5%-an ya, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, jadi sekarang kita lihat bandarmologinya seperti apa. Kalau kita lihat bandarmologinya KAIF dari sisi lokal, kita lihat sudah terjadi akumulasi dari bandar ya. Walaupun kita lihat kelima net sell ini sama merata, tetapi kita lihat OD, broker OD ini terjadi akumulasi yang cukup besar. Nah, bagaimana dengan INAF? Kalau kita lihat untuk bandarmologi INAF yang lokal, sama ya, broker OD ini juga terjadi pemborongan di saham INAF. Jadi kalau kita lihat OD ini tidak hanya memborong KAIF, tetapi juga INAF. Lalu bagaimana dengan bandarmologi INAF KAIF dari sisi foreign? Kalau kita lihat ini INAF, terjadi net sell dari sisi foreign dan net buy dari sisi KAIF. Tapi kalau kita lihat ya, dari overall atau keseluruhan, sebenarnya kedua perusahaan ini, kalau dari INAF lebih banyak foreign inflow, dan kalau untuk KAIF masih selang-seling ya, kadang merah, kadang biru. Jadi dengan data seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya INAF dan KAIF ya, dari sisi lokal, nah kita lihat KAIF dan INAF. Nah, kedua saham ini terjadi akumulasi oleh broker OD. Siapa tahu si OD ini sudah melakukan research ya, dan mereka sudah mendapatkan informasi di mana presiden kita akan menggratiskan vaksin di Indonesia. Nah, jadi bisa saja ini sebuah indikasi di mana OD ini sudah tahu dan mereka melakukan akumulasi kedua saham ini. Tetapi ingat, ini masih sebuah spekulasi. Oke? Jadi selain saham nikel dan saham farmasi, apa sih yang masih hijau hari ini? Saya kasih lihat ya. Nih, beberapa saham yang kenaikannya cukup drastis ya. Dari yang 4% sampai ke 24%, yaitu iSat ya, di mana dimiliki oleh Indosat. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini sebenarnya banyak sekali saham yang terjadi kenaikan. Sebenarnya masih banyak saham yang terjadi kenaikan cukup besar ya hari ini. Hanya saya tidak perlihatkan di presentasi ini. Nah, dengan begitu banyak saham, bagaimana sih cara kita mantaunya? Iya kan, pasti pertanyaan para investor nih. Saham aja ada 700 kode saham di BEI. Kalau setiap hari saham ini naik turun, bagaimana cara kita mantau semuanya? Nah, bagi kalian yang tahu stock screener ya, atau cara melihat stok, saya pada video berikutnya akan memperlihatkan kepada kalian cara membuat stock screener secara pribadi dan mempunyai fitur yang sangat handal, di mana kita bisa melakukan tracking ya, saham-saham apa saja sih yang harganya lagi murah, atau sebenarnya saham ini lagi sedang, tidak mahal, tidak murah, atau saham ini bahkan sudah mahal. Saya akan mengajarkan Anda cara membuat stock screener ini versi AG Invest ya, secara gratis, tanpa harus melakukan pembayaran apapun. Hanya tinggal menonton video di channel AG Invest. Oke? Jadi bagi kalian yang belum subscribe, boleh segera subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya di mana kami akan membahas cara membuat stock screener pribadi. Oke, jadi kita nggak perlu lagi nih pusing-pusing buat mantengin saham, atau ingat-ingat lagi harga saham A atau saham B lagi mahal nih, atau lagi murah. Dengan stock screener ini, satu tombol doang, dengan satu halaman, kalian bisa langsung melihat begitu banyak saham dan memberi indikator ya, apakah saham ini murah atau tidak. Oke, kita sampai di summary ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, kalau untuk menginvestasi di BRIS masih sangat oke. Walaupun sudah terjadi kenaikan signifikan, tetapi masa depan BRIS dengan fundamental yang baik, dengan hasil merger yang sudah cukup baik dan mulus, ditambah dengan misi dan visi mereka untuk menjadi bank syariah terbesar di dunia, top 10 ya. Nah, ini mereka mempunyai potensi yang masih sangat bagus. Jadi kalau terjadi correction dalam harga, kalian boleh melakukan entry point atau melakukan investasi. Nah, berikutnya ini farmasi ya. Nah, farmasi ini kita tahu beberapa minggu yang lalu, farmasi ini sempat arah terus. Lalu berikutnya nggak lama jadi ARB.
karena ada isu di mana vaksin ada alergi di Eropa ya, dan macam-macam news yang tidak baik. Nah, sekarang sepertinya kita lihat bandar tetap masih terjadi akumulasi. Ditambah hari ini ada berita yang sangat baik di mana Pak Presiden Jokowi memberikan info akan menggratiskan vaksin di Indonesia. Nah, ini adalah berita yang sangat baik bukan hanya untuk kita warga negara Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia sebagai investor. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pemerintah Indonesia mensupport kita ya dalam menyebarkan vaksin ini. Nah, jadi untuk farmasi boleh ditaruh ke dalam watchlist supaya kalian bisa lihat dan pantau untuk melakukan investasi. Berikutnya adalah saham nikel. Saham nikel akan semakin baik ya, apalagi kita tahu di Januari ini si Elon Musk akan datang ke Indonesia ya, atau mengirim timnya untuk datang ke Indonesia. Dia akan membahas dengan pemerintah kita bagaimana cara melakukan kerjasama nih untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Dan jika itu terjadi, kebutuhan untuk baterai yang menghidupkan mobil listrik akan sangat meningkat. Jadi prospek kedepannya untuk para saham nikel ini ya sangat baik. Sebenarnya kalian sudah boleh melakukan averaging ya, di mana melakukan pembelian secara berkala karena kita tidak tahu nih saham nikel ini kapan terjadi koreksi. Kalau kalian takut ketinggalan cuan di nikel, kalian boleh pelan-pelan masukin duit Anda ke sektor nikel ini ya. Oke, dan yang terakhir, kalian jangan lupa ya, di video berikutnya saya akan mengajarkan atau menunjukkan bagaimana cara membuat stock screener pribadi. Dan stock screener ini akan sangat membantu Anda dalam memantau saham-saham portfolio Anda. Oke, jadi tetap terus nonton video Edge Invest ya. Oke, bagi kalian yang masih nonton video ini sampai di sini, jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ya, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru mengenai saham. Kalian juga boleh tulis komen di bawah untuk menanyakan seputar saham, saya akan pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, let's begin our journey to become a great investor. Happy investing!